Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan cara pengoperasian alat eksperimen E/M Thomson. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang akan kita gunakan dalam percobaan E/M Thomson ya. Di sini adalah alat utamanya. Ini terdiri dari elektron gun ya, elektron gun, kemudian ada coil Helmholtz dan ada 2 buah plat sejajar, plat kapasitor ya. Nah, alat ini adalah power supply untuk filamen yang ada di dalam elektron gun. Filamen itu gunanya untuk memanaskan katoda di dalam elektron gun sehingga elektron-elektron terlepas dari katoda ya. Kemudian alat ini adalah sumber tegangan yang digunakan untuk memberi beda potensial atau tegangan yang besar antara katoda dan anoda di dalam elektron gun. Jadi fungsinya untuk mempercepat elektron yang tadi terlepas dari katoda ya. Jadi elektron yang terlepas dari katoda yang dipanaskan oleh filamen tadi kemudian dipercepat oleh beda potensial yang diberikan alat ini, sehingga elektron yang terlepas tadi kemudian bergerak keluar elektron gun dengan kecepatan tertentu yang bergantung kepada tegangan anoda yang kita berikan. Selain elektron gun, di dalam tabung kaca terdapat 2 buah plat kapasitor ya, 2 buah plat sejajar, plat kapasitor ya. Nah, 2 buah plat ini nanti akan kita beri tegangan atau beda potensial yang ordernya beberapa kilovolt ya. Dalam hal ini plat yang atas itu adalah plat positif, sedangkan yang bawah adalah plat negatif ya. Fungsi kedua plat ini adalah untuk menghasilkan medan listrik ya. Medan listrik arahnya ke bawah ya, arahnya vertikal ke bawah dari plat positif ke plat negatif, sehingga apabila ada berkas elektron bergerak dari kanan ke kiri atau dari timur ke barat, sedangkan medan listriknya dari atas ke bawah, maka elektron yang bermuatan negatif akan mengalami pembelokan ya, pembelokan arahnya ke atas dengan lintasan berbentuk parabola ya, lintasan parabola. Selain itu, di dalam unit ini terdapat kumparan ya, sepasang kumparan yang kita sebut kumparan Helmholtz atau coil Helmholtz. Coil ini ya, berfungsi untuk menghasilkan medan magnet apabila coil ini nanti dialiri dengan arus listrik searah. Untuk alat yang ada di sini, arah arus listrik searahnya adalah berlawanan dengan putaran jarum jam. Kalau dari area saya, ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga medan listrik yang dihasilkan adalah medan listrik di ruangan di antara kedua coil ini akan memiliki arah horizontal ke arah saya ya. Untuk daerah sini ke arah selatan ya. Jadi medan listriknya ada ke arah selatan, sehingga apabila terdapat berkas elektron yang bergerak dari arah timur ke barat yang melewati medan magnet yang memiliki arah ke selatan, maka berkas elektron tersebut akan mengalami gaya magnet ke arah bawah ya, mengalami gaya magnetik ke arah bawah. Jadi terjadi pembelokan lintasan ke arah bawah dengan lintasan lingkaran ya, dengan jari-jari kelengkungan tertentu ya. Tentu saja yang di sini yang terlihat nanti tidak seluruh lingkaran yang terlihat, hanya sebagian dari busur lingkaran yang terlihat ya. Seperti itu. Lalu untuk memvariasi atau mengatur besar medan magnet yang dihasilkan oleh coil Helmholtz ini, maka kita atur dengan cara
mengatur besar arus yang mengalir padanya, yaitu dengan tombol ini. Ya, dengan tombol ini kita perbesar, maka arusnya akan semakin besar dan medan listrik yang dihasilkan juga akan besar. Ya. Nah, berapa arus yang akan dihasilkan itu kita lihat pada ampere meter ini. Ya. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan, demokan bagaimana mengoperasikan alat ini. Ya, kita hidupkan alatnya. Ya, ini sudah kita hidupkan. Ini sumber tegangan anoda masih kecil, ya ada tegangan sedikit. Demikian juga tegangan plug juga ada, ini sudah minimum ya. Seperti itu. Jadi ini contohnya saya tunjukkan kalau misalnya tegangan anoda aja kita perbesar. Seperti ini. Jadi ini tegangan anoda, tegangan antara tegangan di dalam elektron gun ya. Tegangan yang kita gunakan ordernya sekitar beberapa kilovolt ya, seperti ini. Sedangkan ini tadi sumber tegangan untuk plug kapasitor, ordernya juga beberapa kilovolt ya. Seperti itu. Lalu apabila arus kita perbesar, akan terlihat di sini arusnya semakin besar. Ya, ordernya 0, ampere ya, jadi ratusan miliampere. Jadi ordernya ratusan miliampere. Ini maksimum bisa mencapai 975 miliampere ya. Ya. Berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana berkas elektron, lintasan berkas elektron dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet di dalam tabung kaca ini. Agar lebih jelas, maka alat ini perlu ditutup dengan sebuah kotak sehingga ruangannya menjadi gelap agar berkas elektronnya nampak lebih jelas ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kondisi alat ini adalah power supply untuk elektron gun sudah hidup. Demikian juga pengatur tegangan elektron gun juga sudah kita hidupkan. Ya, tegangan anoda seperti itu. Kemudian ini perlu kita perbesar. Kita perbesar tegangan anodanya agar berkas elektron keluar dari elektron gun. Ya. Ya, misalnya segini, sekitar 5,8 atau 5,9 kilovolt. Maka akan tampak berkas elektron terpancar. Nah, di sini akan tampak, di sana telah tampak berkas elektron berwarna biru ya. Berkas elektron berwarna biru terpancar horizontal ke kiri ya, kalau dari arah kita ke kiri. Dalam hal ini ke barat, ke arah barat ya, seperti itu. Ya. Nah, dalam keadaan ini sumber medan listrik dan sumber medan magnet belum dihidupkan ya. Sekarang akan kita coba apa yang terjadi pada berkas elektron tersebut apabila kita hidupkan sumber medan listrik ya. Jadi sumber tegangan plug kapasitor kita hidupkan seperti itu. Kemudian kita perbesar beda potensialnya. Ya, maka tampak berkas elektron terbelok ke atas ya. Selanjutnya kita akan perlihatkan
bagaimana berkas elektron dipengaruhi oleh medan magnetik ya. Untuk itu maka kita perlu menghidupkan sumber arus untuk coil Helmholtz. Sebelum arus ini kita berikan pada coil Helmholtz, berkas elektron itu masih memiliki arah horizontal ke kiri ya, berkasnya itu. Kemudian apabila kita hidupkan sumber arusnya, arus mengalir pada coil Helmholtz menghasilkan medan magnetik, maka medan magnetik itu menyebabkan berkas elektron terbelok ya. Dalam hal ini terbelok ke bawah. Ya, kalau kita perbesar arusnya, bisa kita lihat di sini, di besar arus sekarang adalah 0,384 ampere. Kita putar tombol yang sebelah sini, kita perbesar arusnya. Sebagai contoh, misalnya sekarang 0,85 ampere ya. Nah, kita lihat bahwa berkas elektron semakin terbelok ke bawah ya. Dalam prakteknya, dalam praktikum, kita melakukan beberapa variasi ya. Misalnya variasi medan listrik dan variasi medan magnet yang berakibat pada membeloknya berkas elektron di dalam tabung kaca. Nah, yang kita amati adalah seberapa besar pembelokan yang terjadi. Nah, hal itu diukur dengan menggunakan skala-skala yang tampak pada tabung kaca ya. Pada tabung kaca, di dalam tabung kaca itu terdapat sebuah plat yang menunjukkan skala ya, skala pembelokan ya. Dan itu satuannya dalam 1 cm tiap kotak ya. Jadi ketika kita memvariasikan medan listrik maupun medan magnet, maka berkas elektronnya ikut terbelok, maka besar pembelokannya, besar penyimpangan lintasannya tersebut bisa kita ukur dengan menggunakan skala-skala yang ada di sana. Jadi sebagai kesimpulannya, sebagai penutup, bisa saya rangkum bahwa percobaan ini nanti terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu kesetimbangan elektromagnetik ya. Seperti sudah saya katakan tadi, dalam percobaan keseimbangan elektromagnetik itu medan listrik dan sumber medan listrik dan sumber medan magnet itu dihidupkan ya. Jadi dua-duanya kita pakai. Kita amati berapa besar medan listrik dan medan magnet yang diperlukan agar terjadi keseimbangan elektromagnetik. Dalam hal ini ditandai dengan lintasan elektron yang berupa garis lurus ya. Berupa garis lurus. Kemudian percobaan yang kedua itu simpangan magnetik ya. Dalam hal ini kita gunakan sumber medan magnet saja, sedangkan sumber medan listrik tidak kita gunakan. Kemudian kita amati juga simpangan yang terjadi, simpangan lintasan elektron yang terjadi untuk berbagai variasi medan magnet ya. Selanjutnya yang ketiga itu eksperimen simpangan elektrostatik ya. Dalam hal ini kita hanya gunakan sumber medan listrik, sedangkan sumber medan magnet tidak kita gunakan. Seperti tadi kita juga mengamati besar simpangan yang terjadi ketika berkas elektron dipengaruhi oleh medan listrik ya. Jadi ketika kita variasikan besar medan listrik yang kita berikan, kita amati berapa besar simpangan yang terjadi. Jadi ada 3 percobaan yang bisa kita lakukan dengan alat ini. Demikian tadi yang saya dapat sampaikan terkait dengan pengoperasian alat percobaan E/M Thomson kali ini. Sebelum diakhiri, jangan lupa kita matikan alat-alatnya ya, tapi jangan langsung dimatikan ya, dikecilkan dulu ya, seperti ini. Sumber tegangan dikecilkan pelan-pelan. Demikian juga yang satunya ini, baru kita matikan. Setelah semua mati, setelah semua peralatan sudah kita matikan, maka
selesailah percobaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.